Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih penerapan psikologi sosial pada aspek interpersonal sistem hukum itu gimana? Nah, sebelum itu, kami kelompok yang akan menjelaskan dan memaparkan contoh-contoh tentang penerapan psikologi sosial pada aspek interpersonal sistem hukum, ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami yang beranggotakan Anggun Saila Hamzah, Aprilia Dwi Rizka Putri, Gifta Hairunisa, dan Dava Ahmad Cahyadi. Jadi, sistem hukum tidak hanya tentang aturan tertulis. Dalam kenyataannya, psikologi sosial berperan besar dalam membentuk interaksi di dalamnya. Bagaimana seseorang dapat terpengaruh oleh tekanan sosial, bagaimana kepatuhan terhadap otoritas dapat mempengaruhi keadilan. Mari kita lihat beberapa contoh berikut. Ibu yakin pelakunya pakai jaket merah? Iya Pak, saya yakin. Tapi saksi lain mengatakan bahwa pelakunya mengenakan jaket biru. Iya Pak, kayaknya dia pakai Dari kesaksian kamu ini sudah tidak jelas yang benar yang mana, pakai jaket merah atau biru. Saya itu kamu tuh yang jelas. Nah, Pada contoh adegan pertama tersebut, ada seseorang yang sedang diinterogasi oleh polisi. Dari adegan ini, menunjukkan dalam keadaan tertekan seseorang bisa mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi. Ini disebut kepatuhan terhadap otoritas, di mana seseorang cenderung mengikuti tekanan dari pihak berwenang seperti polisi. jadi Anda melihat kejadian itu pada malam hari dan di hujan yang deras. Saya pikir iya, tapi saya tidak terlalu mengingat jelas. Apakah Anda yakin melihat dengan jelas pada saat di waktu kejadian dengan sejelas-jelasnya? Mungkin seperti itu yang saya ingat jelas. Pada contoh ini, ada seseorang menjadi saksi di dalam pengadilan, yang dimana saksi bisa salah mengingat kejadian karena dipengaruhi oleh orang lain dan juga memori manusia tidak sempurna. Pertanyaan yang sugestif dapat mempengaruhi ingatan saksi bahkan mengubah pernyataannya. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Saya tidak bersalah Yang Mulia. Saya memiliki banyak bukti yang bisa membuktikan saya tidak bersalah. Yang Mulia, dia itu sudah terlibat banyak masalah. Banyak rekam jejaknya itu sudah banyak sekali kalau dia terlibat banyak masalah. Pada contoh terakhir, adegan di dalam sidang pengadilan di mana hakim memandang terdakwa yang berpakaian rapi dan tenang. Hal ini tanpa disadari mempengaruhi keputusan hakim dan juri. Ini juga disebut sebagai efek halo, di mana kesan pertama seseorang bisa mempengaruhi keseluruhan penilaiannya. Selain itu, prasangka sosial juga bisa berperan dalam keputusan hukum. Dari interogasi polisi, kesaksian saksi, hingga sidang pengadilan hakim, psikologi sosial berperan besar dalam sistem hukum. Tekanan sosial, kepatuhan terhadap otoritas, serta prasangka dapat mempengaruhi keadilan. Oleh karena itu, kesadaran akan faktor-faktor psikologis ini sangat penting dalam memastikan sistem hukum yang adil untuk kita. Itu tadi beberapa contoh dari penerapan psikologi sosial pada aspek interpersonal sistem hukum. Kali ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang materi ini. Psikologi sosial memainkan peran krusial dalam membentuk sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Penerapannya membantu kita memahami bagaimana faktor-faktor sosial dan psikologis mempengaruhi perilaku individu dalam konteks hukum. Mulai dari interogasi hingga pengambilan keputusan oleh juri, salah satu aspek penting adalah pengaruh sosial dalam proses hukum. Misalnya, dalam interogasi, teknik yang digunakan polisi dapat mempengaruhi pengakuan tersangka. Psikologi sosial membantu mengidentifikasi teknik-teknik yang berpotensi menimbulkan pengakuan palsu, sehingga mendorong penggunaan metode interogasi yang lebih etis. Selain itu, dalam persidangan, dinamika kelompok seperti tekanan konformitas dapat mempengaruhi keputusan juri. Pemahaman akan hal ini memungkinkan upaya untuk mengurangi bias dan memastikan objektivitas. Prasangka dan stereotip juga memainkan peran signifikan dalam sistem hukum. Psikologi sosial membantu mengidentifikasi bagaimana bias rasial, etnis, atau gender dapat mempengaruhi perlakuan terhadap individu dalam proses hukum.
Penelitian menunjukkan bahwa juri yang beragam secara rasial cenderung membuat keputusan yang lebih adil dan akurat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan keragaman dalam komposisi juri dan mengurangi pengaruh prasangka dalam pengambilan keputusan hukum. Selain itu, psikologi sosial juga berperan dalam rehabilitasi narapidana. Program rehabilitasi yang efektif menggunakan prinsip-prinsip psikologi sosial untuk mengubah perilaku dan sikap narapidana, membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal, kita dapat mengembangkan strategi rehabilitasi yang lebih efektif dan mengurangi tingkat residivisme atau kecenderungan seseorang yang mengulangi tindak pidana yang sama. Secara keseluruhan, penerapan psikologi sosial dalam sistem hukum membantu menciptakan sistem yang lebih adil, efektif, dan manusiawi. Dengan memahami bagaimana faktor-faktor sosial dan psikologis mempengaruhi perilaku individu, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi bias, meningkatkan akurasi, dan memastikan keadilan bagi semua orang. Kesimpulannya, penerapan psikologi sosial dalam aspek interpersonal sistem hukum mempengaruhi interaksi dan pengambilan keputusan di berbagai tahap. Prasangka, stereotip, dan pengaruh sosial dapat mempengaruhi penilaian juri, hakim, dan juga saksi. Pemahaman psikologi sosial dan faktor-faktor sosial sangat penting untuk meningkatkan keadilan, efektivitas, dan etika sistem hukum. Selanjutnya, dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi bias, lalu memastikan keadilan bagi semua orang. Itu tadi penjelasan singkat tentang penerapan psikologi sosial pada aspek interpersonal sistem hukum dari kelompok kami. Teman-teman bisa memberikan tambahan atau tanggapan untuk video ini. Kami ucapkan mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan pada video yang kami tampilkan. Dan terima kasih telah menonton serta menyimak penjelasan singkat dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa!